Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran tematik kelas 5. Pada hari ini kita memasuki tema 2, subtema 1 di pembelajaran 3. Mari anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita mulai pembelajaran kita ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 4. Dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW, RT, atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 5. Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 6. Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. 7. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang, mari kita buka bukunya di halaman 23. Di situ ada bacaan dengan judul Hari Menanam Pohon. Untuk mendapatkan sebuah informasi dari apa yang kita baca, seperti apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita bisa membuat sebuah peta konsep atau peta pikiran. Dengan peta pikiran tersebut, kita bisa dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi dengan cara mencatat melalui peta pikiran. Seperti contoh, ini adalah contoh dari sebuah peta konsep dengan judul Hari Menanam Pohon. Kita bisa mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dari kata kapan misalnya. Kapan terjadinya hal tersebut? Mengapa harus menanam pohon? Siapa yang menanam pohon? Pohon apa yang ditanam? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat menemukan informasi dengan apa yang kita inginkan. Jadi, dengan menggunakan peta konsep tersebut, kita dapat menemukan berbagai informasi
yang kita inginkan. Nah, itu ya, bagaimana cara kita mendapatkan informasi dengan membuat sebuah peta konsep. Kita telah membaca bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, itu termasuk ke dalam sebuah kegiatan untuk menjaga lingkungan sekitar. Jadi, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan dapat tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Jadi, tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, baik itu alam, sosial, dan budaya, juga kepada negaranya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah arti dari tanggung jawab. Kita sebagai masyarakat mempunyai tanggung jawab, mempunyai hak, dan mempunyai kewajiban. Sebagai anggota masyarakat. Jadi, semua ini harus kita jalankan dalam melaksanakan kehidupan sebagai warga masyarakat. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Atau bisa dikatakan bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan semua kewajiban kita. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga yang meliputi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, atas dasar kebutuhan inilah seseorang
melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya, misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Jadi, kita bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita. Namun, perlu kita ingat bahwa dalam kegiatan kehidupan di masyarakat, kita tentunya memiliki perbedaan-perbedaan atau kemajemukan yang harus menjadi pemersatu kita. Salah satu dari bentuk keberagaman warga masyarakat adalah berbeda-bedanya jenis usaha ekonomi di dalam masyarakat. Tentu saja ya, kan kita di masyarakat, semua penduduk memiliki pekerjaannya masing-masing, memiliki kegiatan ekonominya masing-masing. Apakah kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pekerjaannya atau kegiatan ekonominya di bidang agraris. Karena Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan yang biasa terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya, seperti diambil dagingnya, telurnya, susu, kulit, dan bulu.
Ada jenis-jenis peternakan, yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Ada juga peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Selain itu juga ada peternakan unggas, seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga, jenis usaha perikanan. Biasanya seperti budidaya ikan di kolam. Ya. Ada dua macam jenis usaha perikanan, yaitu perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, di danau, rawa, waduk, atau bendungan, di empang, di sawah, dan di kolam. Sedangkan jenis ikan yang dibudidayakannya adalah lele, ikan mujair, ikan nila, gurame, dan ikan mas. Perikanan ikan payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor juga. Usaha yang selanjutnya adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Ada barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, ada barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima adalah kehutanan. Jenis usaha ekonomi masyarakat dalam bidang kehutanan ini akan meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya kayu jati, kayu mahoni, kayu alba, dan sebagainya. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan ini, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi dapat dilakukan antar negara. Jadi, secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ya, ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Selanjutnya yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Nah, usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri kelompok dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar.
Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Yang terakhir adalah jenis usaha ekonomi masyarakat dalam bidang pelayanan jasa. Jadi dalam jasa ini melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Misalnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Nah, itulah jenis-jenis usaha ekonomi di dalam masyarakat. Nah, demikianlah anak-anakku pelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Jadi, perlu Ananda semua ingat bahwa pada hari ini kita telah belajar tentang bagaimana membuat peta konsep untuk mencari informasi. Yang kedua, kita juga telah belajar bagaimana tanggung jawab kita di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga telah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi di dalam masyarakat. Akhirnya, Ibu ucapkan terima kasih atas semua perhatian dari Ananda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.